Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muflih Murtada, asal UPT Rutan Kelas 2B Malino. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kedudukan dan peran ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini juga dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Baik, materi selanjutnya tentang peran ASN. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas, serta mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, tugas yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak dan kewajiban ASN. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang patut diberikan. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Dalam Undang-Undang ASN, hak PNS dan P3K sebagai berikut. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
Gaji, tunjangan, dan fasilitas diterima oleh PNS diatur dalam peraturan pemerintah. Sementara itu, cuti diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang di lingkungannya yang diberikan kewenangan oleh PPK. Cuti yang dapat diambil oleh PNS yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan pemerintah. Hak atas setiap cuti tersebut dapat digunakan oleh PNS dengan mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. PNS juga berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan kepada PNS yang telah berhenti bekerja, baik berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia, diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, diberhentikan dengan hormat karena kondisi jasmani atau rohani yang tidak memungkinkan. Jaminan tersebut diberikan sebagai atas perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, hak, dan penghargaan atas pengabdian selama menjadi PNS, dan diberikan dalam program jaminan sosial nasional yang berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Hak perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk PNS berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sedangkan bantuan hukum adalah berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Terkait dengan pengembangan kompetensi yang merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rancangan pengembangan karir, setiap PNS memiliki hak untuk dikembangkan baik pada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, maupun kompetensi sosial kultural berdasarkan kebutuhan yang telah dipetakan. Selanjutnya, P3K. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Gaji dan tunjangan yang diterima oleh P3K berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Terkait dengan cuti, setiap P3K berhak menerima cuti yang diberikan oleh PPK. Cuti tersebut meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Untuk hak perlindungan disediakan oleh pemerintah untuk P3K dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Sedangkan bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Dalam pengembangan kompetensi, P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi di instansi pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Selanjutnya, sesuai dengan asas profesionalitas, hak yang diterima ASN diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kewajiban yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi peraturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi kode etik tersebut adalah yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Izinkan saya untuk menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi atau strategic alignment. Dalam konteks ini, aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama organisasi. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien tersebut, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa sebenarnya arti sistem merit dan mengapa sistem tersebut dibutuhkan dalam pengelolaan ASN? Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam sebuah manajemen ASN, SDM, yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, jabatan, dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, atau pegawai memberikan kontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi. Di sisi lain, pegawai dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan, reformasi birokrasi, atau Kemenpan dan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sebagai kesimpulan, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Pasca rekrutmen, berbagai sistem pengelolaan pegawai dalam organisasi harus mencerminkan prinsip sistem merit yang sesungguhnya, di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 4. Pertama, manajemen PNS. Kedua, manajemen P3K. Ketiga, pengelolaan JPT. Keempat, organisasi dan sistem informasi. Terkait manajemen PNS, 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Pangkat dan jabatan. 4. Pengembangan karir. 5. Pola karir. 6. Promosi. 7. Mutasi. 8. Penilaian kinerja. 9. Penggajian dan tunjangan. 10. Penghargaan. 11. Disiplin. 12. Pemberhentian. 13. Jaminan pensiun dan hari tua. 14. Perlindungan. Terkait manajemen P3K, 1. Penetapan kebutuhan pengadaan. 2. Pengadaan. 3. Penilaian kinerja. 4. Penggajian dan tunjangan. 5. Pengembangan kompetensi. 6. Penghargaan. 7. Disiplin. 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. 9. Perlindungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan ASN
poin yang ketiga dan yang keempat. Poin yang ketiga yaitu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi ialah sekelompok jabatan di institusi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi meliputi pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan pengawasan ASN yang menjadi pejabat. Dan mekanisme pengelolaan ASN yang keempat yaitu organisasi dan sistem informasi. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu organisasi atau wadah, yaitu Korps Profesi Pegawai Republik Indonesia, yang bertujuan untuk pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.